Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Johan Effendi dari kelompok 5 akan menerangkan tentang rasio keuangan. Yang pertama yaitu pengertian rasio keuangan. Rasio adalah suatu angka yang menunjukkan hubungan antar suatu dengan unsur lainnya dengan laporan keuangan. Sedangkan menurut harapan memberikan batasan sebagai berikut, yaitu rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa analisis rasio keuangan adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelemahan dan kekuatan yang dihadapi oleh perusahaan di bidang keuangan dengan membandingkan angka-angka yang satu dengan angka yang lainnya dari suatu laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba atau rugi. Terus rasio keuangan dikelompokkan ke dalam 4 golongan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Terus yang kedua rasio leverage. Yang ketiga rasio aktivitas. Yang keempat rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur likuiditas perusahaan. Yang kedua, rasio leverage adalah rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai beberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Yang ketiga yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa besar efektivitas perusahaan dalam mengerjakan sumber-sumber dananya. Yang keempat, rasio profitabilitas adalah rasio-rasio yang menunjukkan hasil akhir dari sejumlah kebijaksanaan dan keputusan-keputusan. Analisis rasio keuangan dapat dilakukan dengan dua macam cara perbandingan, yaitu membandingkan rasio sekarang dengan rasio-rasio dari waktu-waktu yang lama atau dengan rasio yang diperkirakan untuk waktu-waktu yang akan datang. Membandingkan rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis atau industri untuk waktu yang sama. Dengan demikian, manfaat suatu angka rasio sepenuhnya tergantung kepada kemampuan atau kecerdasan penganalisis data, menginterpretasikan data yang bersangkutan. Laporan keuangan terdiri atas 5 komponen. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan detail atau rincian pendapatan yang diperoleh dan beban yang terjadi selama satu periode akuntansi di suatu perusahaan, atau mengetahui apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian pada periode tersebut. Yang kedua, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan modal suatu perusahaan yang selama satu periode akuntansi. Terus yang ketiga yaitu neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan jumlah harta, utang, dan modal dari sebuah perusahaan selama satu periode akuntansi di perusahaan tersebut. Terus yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang digunakan untuk mengetahui arus kas masuk dan kas keluar. Yang terakhir, yang kelima yaitu catatan kas laporan keuangan. Yaitu laporan keuangan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan lain yang disajikan. Nah, yang seterusnya yaitu dapat mengetahui kinerja perusahaan. Terus membantu manajemen perencanaan di masa mendatang. Keunggulan rasio keuangan. Rasio merupakan angka-angka dan ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. Mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan keputusan dan model prediksi. Menstandarisir ukuran perusahaan,
lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau time series. Lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang akan datang. Keterbatasan rasio keuangan yaitu kesulitan dalam memilih rasio yang tepat yang dapat digunakan untuk kepentingan pemakaiannya. Keterbatasan yang memiliki laporan keuangan juga menjadi keterbatasan analisis. Jika data untuk menghitung rasio tidak tersedia, maka akan menimbulkan kesulitan menghitung rasio. Jika data yang tersedia tidak sinkron, maka akan kesulitan dalam menghitung rasio. Jika dua atau lebih perusahaan dibandingkan teknik dan metode yang digunakan berbeda, maka perbandingan dapat menimbulkan kesalahan. Mungkin sekian dari saya presentasi. Mungkin ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.